Ya, jadi ya tentunya karena membangun Madura itu adalah membangun satu kawasan, Pak. Karena Madura itu konteksnya satu karakter, satu budaya, masyarakatnya juga hampir sama karakternya, sehingga ini memang harus ada dukungan empat kabupaten ya. Jadi bagaimana komitmen dari 4 kabupaten itu terkait dengan pengembangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Iqomah TV Indonesia Culture of Madura? Berjumpa kembali dengan saya Bintoro Taklim dalam acara One Voice. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Trunojoyo Madura UTM. Saat ini sedang bersama dengan Bapak Rektor UTM, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Syarif SEMM. Saya langsung menyapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Rektor. Gimana saat ini, sehat-sehat? Amin. Ini Pak Rektor, persoalan apa yang sudah digaungkan oleh Ibu Gubernur tentang masalah Indonesian Islamic Science Park yang digagas oleh Gubernur untuk dibangun di Madura, tepatnya di kaki Suramadu. Bagaimana tanggapan Bapak Rektor tentang gagasan ini, program ini? Monggo Pak Rektor. Terima kasih Abah Takliman, para pemirsa yang saya hormati. Pertanyaan yang sangat bagus ya, dan pertanyaan yang sangat strategis terkait dengan pendirian Indonesian Islamic Science Park atau ISP. Jadi apa yang sudah dirancang atau digagas yang insya Allah semoga diimplementasikan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur yang nantinya akan dibangun di sisi Suramadu. Ini bagi Madura sangat strategis ya dalam pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Madura yang nantinya akan menunjang dalam pengembangan ekonomi atau keuangan syariah nasional kita, karena memang potensial biasa. Dan itu seharusnya disambut oleh kita semua, karena sejatinya memang Madura ini barangkali untuk pengembangan industri itu lebih pas dikembangkan ke industri wisata halal atau kawasan industri halal yang sudah beberapa waktu yang lalu dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden di kampus UTM. Jadi saya pikir integrasi antara pembangunan ISP maupun pengembangan kawasan di Madura sangat bagus ya, sangat tepat, dan ini sekali lagi saya sampaikan merupakan satu upaya yang sangat baik, sangat bagus, sangat strategis bagi pengembangan Madura sebagai satu kesatuan, khususnya di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, karena di ISP itu ada proporsi itu. Ekonominya kalau nggak salah sekitar 50%, sosialnya kalau nggak salah 30%, dan yang lain itu sekitar 20%. Saya pikir ini strategis bagi Madura dan harus disambut, dan kalau bisa agar dipercepat proses pembangunan ISP ini, pendirian ISP ini, dan khususnya di Bangkalan. Saya pikir ini ada integrasi juga untuk pengembangan untuk menunjang itu, yaitu pengembangan
industri atau wisata halal dan pengembangan kawasan industri halal sekalian. Ini luar biasa dan saya yakin ini akan dapat memberikan satu mengungkit atau mengembangkan potensi Madura, karena memang sampai saat ini kan industri di Madura ini hampir dikatakan tidak ada gitu. Sehingga ini juga salah satu solusi juga, salah satu upaya untuk segera bagaimana Madura lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera. Itu barangkali komentar saya, Pak Tagliman. Sejauh mana gagasan ini akan betul-betul terwujud? Kira-kira seperti apa ini? Terima kasih Abah Tagliman. Pertanyaan yang kedua juga strategis ya. Jadi ya tentunya karena membangun Madura itu adalah membangun satu kawasan, Pak. Karena Madura itu konteksnya satu karakter, satu budaya, masyarakatnya juga hampir sama karakternya, sehingga ini memang harus ada dukungan empat kabupaten ya. Jadi bagaimana komitmen dari 4 kabupaten itu terkait dengan pengembangan itu. Karena sebenarnya ISP ini merupakan pengungkit ya, yang mempercepat proses pengembangan Madura dalam konteks dalam bidang pengembangan ekonomi mungkin dan juga keuangan syariah juga ya. Dan ini harus disambut dan didukung gitu. Oleh karena itu paling tidak khususnya Bangkalan sebagai pintu masuk Madura ini harus memanfaatkan momentum ini ya. Paling tidak yang sudah dilakukan yaitu pengembangan wisata halal dan harus dipikirkan juga segera untuk dikembangkan pengembangan kawasan industri halalnya, dan ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Sehingga wisata halal dan mungkin pengembangan lainnya terkait dengan pengembangan ekonomi maupun keuangan syariah di Madura ini menjadi satu hal yang bisa mempercepat ya pengembangan Madura, termasuk juga mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Saya yakin ya, karena sudah dilakukan oleh kampus UTM mungkin bersama Pemkab khususnya di Bangkalan, sudah membuat satu pemetaan pengembangan kawasan wisata halal di Bangkalan dengan membranding atau menarasikan atau mengembangkan destinasi-destinasi yang sangat terkait dengan pengembangan wisata halal. Dan saya yakin nanti ini dikembangkan juga kepada pengembangan agar ada penyetaraan lah Madura itu dengan kawasan Surabaya, kawasan Sidoarjo, kawasan Gresik, menjadi semacam pengembangan kota kembar lah, saling membutuhkan, saling membackup gitu. Sehingga pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan itu bisa segera direalisasikan, bisa segera masyarakat merasakan. Saya pikir dengan ISP ini menjadi satu poin yang dapat mengungkit, di samping tentunya segera diikuti oleh pengembangan yang lain. Jadi kalau menurut saya Madura itu harus fokus ke pengembangan itu, di samping pengembangan potensi yang lain lah, yang merupakan potensi unggulan Madura. Kira-kira antara regulasi sama penyiapan anggaran itu kira-kira sejauh mana menurut Pak Rektor ini? Ya memang itu kembali ke pemerintah juga ya, karena ISP atau juga beberapa program pengembangan itu termasuk juga program percepatan kawasan gerbang kertasusila, termasuk ISP ini kan bagian dari itu. Oleh karena itu ya usaha dari semua pihak, khususnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten gitu. Sehingga bagaimana ini segera bisa direalisasikan. Malah Pak Tagliman, saya pernah memberikan masukan ke Pak Bupati Bangkalan, ya direklamasi aja di pantai mana? Pantai Sekarbungo dan ke barat itu. Nggak di barat itu Pak, dekat Seona Holil ke Soca dan sebagainya.
kan juga menarik karena menjadi hal yang luar biasa karena kunjungan wisatawan untuk ziarah ke makam Sena Holer itu ada data setiap tahun itu hampir 3,8 juta. Dan di analisa kita itu kunjungan di sana itu hanya sekitar 2-3 jam. Harusnya diperpanjang, ada pendukungnya. Dan ini sedang teman-teman di Pusat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif UTM sedang mengkaji integrasi sampai ke arah Sampang, ada ziarah juga sama sampai ke Sumeneb, Pak. Ke mana itu? Ke Telangok, Keraton dan sebagainya, sehingga integrasinya terintegrasi. Jadi wisatawan itu bisa di samping juga di daerah-daerah situ tuh sekitar itu kan juga ada destinasi yang sedang kita kaji nih. Kemarin kita sudah mengundang tokoh budayawan dan sebagainya untuk membranding, menarasikan destinasi itu sehingga menjadi menarik ya. Karena ada ceritanya, ada story-nya itu. Dan ketemu nanti kalau di daerah mana selatan ini dari Kamal sampai ke daerah Sumeneb lewat selatan bisa dikembangkan wisata laut di situ gitu. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti juga ada kapal pesiar yang mengangkut untuk melihat potensi pulau di Madura dan sebagainya. Kalau utara mungkin dikembangkan potensi yang ada di sana plus satu perjalanan ziarah yang luar biasa ini. Terintegrasi. Jadi saya yakin dengan pengungkit wisata dan ISP ini barangkali Madura ini menjadi salah satu upaya yang bisa mengembangkan Madura gitu, menurut saya itu. Terima kasih, baik Pak Rektor. Saya kira pertemuan ini kita cukup puas sekali. Beliau menggambarkan sangat luas sekali jangkauannya, yaitu masalah integrasi bukan hanya ISP tapi secara menyeluruh Madura ini. Saya kira demikian luar biasa. Para pemirsa dan sahabat Iqomah TV, berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.